Kalau kita bicara soal katakanlah rekonsiliasi dari parpol-parpol yang tadinya jadi oposisi mau dirangkul jadi koalisi begitu. Itu gimana nanti ke depannya mengatur mereka yang bisa dikatakan nih, maaf kalau mengorek-ngorek luka lama. Demokrat sebagai partai yang dulu dianggap dihianati oleh partai-partai tersebut ketika menjadikan AHY sebagai cawapres, terus kemudian keluar, gabung ke partainya Prabowo, sekarang gabung lagi jadi satu koalisi. Nggak apa-apa Demokrat. Begini, koalisi ini kan dipimpin oleh Pak Prabowo begitu. Bisa saja antara anggota koalisi ini misalnya ada hal-hal yang antar kami sudah saling memaafkan, tapi tidak kami lupakan. Misalnya hubungan Demokrat dengan Nasdem. Harus saya katakan ini selaku kader, itu dia. Apakah sudah sangat baik hubungan Demokrat dengan Nasdem sekarang? Belum, harus saya katakan itu. Tetapi kalau kemudian teman-teman Nasdem masuk begitu, kan pimpinannya Pak Prabowo. Ya kita patuh dong. Terus gimana kerjasamanya? Ya apa perintah Pak Prabowo dijalankan oleh teman-teman Nasdem, dijalankan oleh teman-teman Demokrat. Seiring waktu begitu, kalau kemarin ada luka, ya pelan-pelan pasti akan bisa ditutupi kan itu. Tapi kalau ditanya sekarang saya selaku kader begitu, apa kamu sudah melupakan orang kejadiannya baru kemarin? Kan belum dong, belum dong. Tapi apakah kalau teman-teman Nasdem masuk ke pemerintahan Pak Prabowo, Demokrat bermasalah? Enggak. Itu biar nanti Pak Prabowo yang akan memimpin kami kan begitu. Soal porsi apa yang ke Nasdem, porsi apa yang ke Demokrat, ke Golkar dan ke teman-teman yang lain, Pak Prabowo lah selaku pimpinan. Tapi gini, luka kebatinan itu cuma terjadi ke Nasdem, ke PKB enggak ya? Kan PKB ikut nikung tuh dengan menempatkan Caimin di situ. Beda kader mungkin beda lukanya ya. Nah ini tadi, ini hanya sekedar contoh gitu ya dia. Jadi kalau nanti sudah masuk sebuah ya ke koalisi Pak Prabowo ini begitu, pasti dong akan dikumpulkan Pak Prabowo kan. Sebuah partai-partai yang akan mendukung beliau ini baik yang lama kami ini ataupun yang baru kan. Jadi apa arahan Pak Prabowo, ya, bagaimana kemudian pembagiannya ya kembali ke Pak Prabowo, kita terima dong. Tapi ada nggak sih obrolan dari Pak Prabowo kepada ketum-ketum parpol soal rencana bahwa saya akan melobi atau sedang pendekatan untuk melobi parpol A, B, C, D untuk menjadi koalisi? Bagaimana respon dari para ketum parpol? Nggak ada? Begini sebenarnya, kalau soal melobi ini kan nggak terlalu banyak sebenarnya parpol kita yang masuk ke parlemen hari ini. Itu 4 udah ada di Pak Prabowo, sisanya kan ada 4 lagi di luar kan gitu. Jadi kemudian Pak Prabowo melakukan pertemuan kemarin dengan PKB, dengan Nasdem. Buat kita nggak ada masalah itu. Penting itu tadi, kalau sudah masuk nanti ke dalam, ya mari kita solid, itu yang kami katakan kemarin. Jangan kemudian di tengah jalan ada yang menggembosi begitu. Itu dia. Lebih pada itu, Livi. Kami tidak ada masalah karena memang siapapun yang jadi presiden itu memang punya kebutuhan minimum untuk mengamankan 50+1 kursi yang ada di parlemen. Itu kebutuhannya memang begitu. Kan kita sistemnya multipartai. Sistem multipartai ini pola penyusunannya itu memang hampir mirip seperti di parlementer. Dan kita bersyukur sejak presiden terpilih itu ditetapkan KPU, masih ada waktu 4-5 bulan ya menuju dia dilantik nanti tanggal 20 Oktober untuk menyusun pemerintahan. Jadi kalau memang dia merasa kurang begitu komposisinya ini, ya disitulah dia melobi begitu. Misalnya seperti di Belanda kalau kita studi komparasi sedikit. Di sana kan partai berkuasa namanya VVD. Juli tahun lalu, Perdana Menteri paling lama Belanda namanya Mark Rutte, ya, ini pimpinan partai VVD, mengundurkan diri. Jadi pimpinan partai VVD yang baru diperintahkan oleh Raja begitu untuk membentuk pemerintahan definitif di Belanda. Ini sudah hampir 1 tahun lebih. Nggak terbentuk. Itu dia. Itu makanya sekarang Perdana Menteri Belanda itu acting Prime Minister, bukan definitif. Termasuk di Denmark, kalau kita baca pembentukan pemerintahnya kemarin, itu hampir 1 tahun lebih tuh. Partai-partai tidak ada ujung begitu untuk membentuk minoritas. Mayoritas sempit begitulah dia di parlemen. Kalau kita bersyukur, ini kan ada 4-5 bulan ini. Itu. Inilah tugas kemudian kepala pemerintahan, kepala negara kita berikutnya, Pak Prabowo ini, untuk melobi, saya masih 48% ini kursi di parlemen. Apakah hanya butuh 50+1 saja atau lebih dari itu, kembali kepada beliau.